apa namanya, jadi nangis lagi. Sebenarnya saya sudah berjanji untuk tidak nangis saya sebenarnya. Tapi waktu itu saya jatuhin laptopnya itu. Ya, almarhum ayah saya adalah seorang pendeta, mamah juga adalah seorang pendeta, dan juga kakak kandung saya terlahir dari dua bersaudara. Beliau juga adalah seorang pendeta. Kalau Isa Al-Masih itu adalah Allah itu sendiri, kenapa ketika dia ada di Taman Getsemani, di sana itu dikatakan bahwa dia itu bersama dengan murid-muridnya, dia maju ke depan dan dia bersujud di sana dan berdoa. Jadi situ kalau memang dia Allah itu sendiri, kenapa dia berdoa saat itu dan dia bersujud juga saat itu? Yaitu bahwa Isa Al-Masih itu bukanlah Allah gitu. Karena dibuktikan dengan sikap-sikap beliau ketika beliau berada di dunia ini gitu, yang tertulis di Alkitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi Ngaji cerdas mencerdaskan umat. Ngaji cerdas mencerdaskan umat. Ngaji cerdas mencerdaskan umat. Ngaji cerdas mencerdaskan umat. Allahu Akbar. Sultan Parfum, parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma raudhah, hajar aswad, kasturi, 2000 bunga dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja. Semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ngaji Cerdas dimanapun berada. Alhamdulillah saat ini dan semua yang hadir juga tim yang ada saat ini. Salam kenal, saya dengan Nur Aisyah. Saya bersahadat atau menjadi muslim di hari Senin tanggal 29 Juli 2019 di Masjid Agung Bandung, dan saat ini sudah 5 tahun kemarin. Terus apa? Dari agama. Oh ya, saya aslinya Sulawesi, dengan agama Kristen Protestan, lebih ke karismatiknya sih gitu. Seaktif apa atau cuma hanya ke gereja aja atau jadi aktivis gereja? Sebenarnya saya dilahirkan dari keluarga pendeta. Ya, almarhum ayah saya adalah seorang pendeta, mamah juga adalah seorang pendeta, dan juga kakak kandung saya terlahir dari dua bersaudara. Beliau juga adalah seorang pendeta, dan saat ini beliau aktif sebagai gembala jemaat. Kita penasaran Bu, dari keluarga pendeta, bahkan pendeta ya, keluarga besar pendeta. Kok Ibu bisa sih masuk Islam? Apa triggernya? Oke. Yang membuat saya itu tertarik masuk Islam karena saya menemukan kebenaran tentang Allah itu sendiri. Ya, jadi saya menemukan kebenaran tentang Allah itu sendiri di 2018 ke 2019 sampai akhirnya saya memutuskan untuk masuk Muslim. Di mana saya menemukan saya kerja waktu lalu di satu perusahaan, dan di sana itu sewaktu pelatihan itu saya sekamar sama anak yang pintar ngaji. Dan di sana itu saya senang banget dia ngaji sekian hari kita bersama-sama, dan di hari yang terakhir kami ada di sebuah hotel untuk penutupan. Dari kantor memberikan fasilitas, dan kebetulan waktu itu saya dikasihkan fasilitas yang lebih, so saya ngajak adik itu untuk tidur nginap di kamar saya, dan dia punya kebiasaan itu ngaji di subuh, yaitu dari habis sholat subuh sampai duha, terus habis itu dari maghrib ke isya gitu. Dan di malam itu saya suruh dia sampai 3 kali. Jadi pas dia udah berhenti ngaji, saya suruh lagi dia ngaji, dan suruh dia ngaji sampai mau ke 4 kali. Saya bilang sama dia ngaji lagi, terus dia bilang, Bu,
ibu mau tanya apa aja deh, nanti saya jawab gitu kan. Karena kalau ibu mau suruh keempat, kelima, itu udah capek katanya. Jadi akhirnya waktu itu dia menceritakan banyak hal tentang Muslim. Dan di situ saya menemukan kebenaran, oh iya ya, kalau Isa Al-Masih itu adalah Allah itu sendiri, saya nengoknya kemana? Nah, kalau sini ya, oh bebas ya, ada 3, oke. Kalau Isa Al-Masih itu adalah Allah itu sendiri, kenapa ketika dia ada di Taman Getsemani, di sana itu dikatakan bahwa dia itu bersama dengan murid-muridnya, dia maju ke depan dan dia bersujud di sana dan berdoa. Jadi dari situ kalau memang dia Allah itu sendiri, kenapa dia berdoa saat itu dan dia bersujud juga saat itu. Nah di situ kebenaran pertama yang saya dapat dan akhirnya saya mencari referensi-referensi lain, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk bersahadat di hari Senin tanggal 29 Juli 2019. Dan alhamdulillah sampai saat ini. Dan semoga istiqomah. Dapat kliknya banget tuh di mana, Bu? Ya itu pertama kali itu. Yang ketika saya mengetahui kebenaran tentang Allah itu sendiri. Kan belum dapat maklumat bahwa agama yang benar itu Islam tuh dari mana maksudnya kan? Ketika menemukan kejanggalan-kejanggalan di kitabnya sendiri, tiba-tiba kok Islam tuh kok bisa gitu? Kebetulan gini, itu yang adik tadi itu dia menjelaskan banyak hal tentang Islam. Jadi dia itu waktu kita ngobrol-ngobrol dia menjelaskan tentang Islam sendiri panjang lebar yang dia ngomong, tapi detailnya saya sudah nggak hafal. Yang intinya apa yang dia ngomong itu membuat saya menemukan kebenaran tentang Allah itu sendiri. Ya sehingga saya memutuskan untuk bersahadat. Yaitu bahwa Isa Al-Masih itu bukanlah Allah gitu. Karena dibuktikan dengan sikap beliau ketika beliau berada di dunia ini gitu, yang tertulis di Alkitab. Dari sejarah yang tertulis di Alkitab, itulah yang saya temuin. Yaitu yang tentang kebenaran itu Allah itu di Islam itu kan Allah hanya satu ya, Allah adalah hanya satu-satunya dan dialah yang menciptakan semuanya kita yang ada di dunia ini. Nah, ketika itu 2019 saya masuk Muslim, saya memilih untuk silent sementara karena keluarga saya adalah keluarga yang religius gitu. Dari ayah, papa saya, mama, juga kakak. Begitu juga dengan sepupu-sepupu saya dan keluarga besar saya. Ya mereka mau basic usahanya seperti apa? Ada yang pegawai, ada yang memang lulusan teologi ya gitu. Jadi saya memilih untuk silent sementara waktu dari 2019 ke 2022. Jadi saya memilih silent kenapa dan saya meminta untuk teman-teman muslim yang sudah tahu bahwa saya sudah masuk muslim untuk tidak mempublikasikan saya, karena saat itu saya bilang saya masuk muslim bukan untuk mencari popularitas gitu, dan saya sadar diri bahwa ketika itu iman saya belum cukup kuat gitu, keimanan saya belum cukup kuat, ilmu agama saya masih sangat minim. Jadi kalau misalnya saat itu saya publikasi bisa jadi malah saya diserang oleh keluarga saya dan teman-teman saya karena memang lingkup pergaulan saya ada di lingkup gereja gitu. Jadi ketika mereka bisa serang saya mungkin bisa murtad. Jadi saya tidak mau hal itu terjadi, so saya memilih untuk silent sementara waktu. Namun ketika bersahadat itu saya bilang bahwa ketika nanti saya sudah bisa baca Al-Quran, saya akan mensiarkan agama Islam itu dengan cara yang Allah percayakan ke saya gitu. Dan di 5 tahun inilah gitu saya akhirnya memilih untuk membuka diri, karena alhamdulillah saya sudah bisa baca Al-Quran walaupun belum sangat lancar seperti yang lain di tahun 2023 kemarin gitu. Pernah dapat perlakuan tidak menyenangkan tuh dari, kan kalau Muslim dan Islam itu berbeda. Muslim itu orangnya, Islam itu ajarannya. Oh gitu, kayak perlakuannya nggak menyenangkan. Oh iya, itu cerita serunya di perjalanan hijrah saya. Jadi saya itu saya menamakan itu dapur pemurnian keimanan saya. Jadi saya dimurnikan keimanan saya. Jadi ketika di tahun 2020, 2021 ke itu 2022, alhamdulillah waktu itu Allah mempercayakan banyak hal ke saya. Jadi saat itu sebenarnya sebagai seorang wanita saya sudah
bisa mandiri gitu. Istilahnya gini, mungkin saya tidak perlu laki-laki di dalam kehidupan saya, cuman saya waktu itu sudah diberikan banyak hal gitu secara materi oleh Allah. Saya tidak lebih kaya dari orang lain, saya lebih tapi untuk hidup saya sudah sangat cukup. Dan saat itu saya sadar, ya Allah sudah memberikan banyak hal ke saya, sedangkan saya sendiri mau sholat aja itu masih melihat YouTube. Jadi saat itu tuh ada kerinduan di hati saya untuk belajar agama. Namun ketika saya mau mencari tempat, mau nyari pesantren itu ada beberapa kendala yang saya hadapi, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk meminta ke Allah untuk memberikan saya imam gitu. Ya Allah, berikan saya imam deh, biar maksudnya saya bisa belajar agama lebih leluasa. Akhirnya di 2021 akhir saya berdoa seperti itu. Alhamdulillah Allah jawabnya cepat banget gitu. Di 2022 akhirnya ada yang menyatakan diri untuk serius ke saya. Nah, namun ketika mau menikah itu saya cuma tahu bahwa di Islam itu nggak boleh pacaran. Jadi karena minimnya pengetahuan agama saya pikir itu ta'aruf itu cuma nggak pacaran aja. Tapi kan kenyataannya ternyata prosesnya panjang gitu. So waktu itu saya cuman ketika saya dilamar, saya hanya memberikan beberapa syarat karena kami mau menikah itu. Saya syarat saya harus ada restu orang tua. Kedua itu karena kami sama-sama sudah pernah menikah, so kita punya anak, harus ada izin anaknya, harus ada izin anak saya juga. Ketiga, awalnya kita mau ketemu di Jakarta karena saya tinggal di kota yang lain, dia juga tinggal di kota lain. Nah sebenarnya Jakarta itu adalah kota di tengah-tengah kita. Namun karena saya tidak mau dicap sebagai perempuan yang ini laki-laki, so saya bilang kalau kamu serius kamu yang datang ke kota saya tinggal. Dan akhirnya dia itu datang ke sana. Nah di sana keempat itu pertama kali dia datang saya langsung ketemukan sama kakak saya. Namun saya tidak mempromosikan dia sebagai ini. Saya cuma bilang, Kak saya mau ketemukan sama seseorang. Tapi saya bilang waktu itu ke kakak saya ada seorang pendeta. Terus saya bilang sama dia, saya mau kenalkan seseorang tapi beliau Muslim. Tapi saya tidak menceritakan banyak hal. Oke, mereka ketemu, termasuk saya juga, itu perkenalan pertama. Dan berikutnya karena memang kita sudah serius mau tahap, karena dia sudah membeli cincin untuk melamar saya, jadi memang kita awalnya kita berencanakan untuk nikah di bulan Oktober, tapi katanya beliau itu bulan yang pas untuk menikah kalau di daerah dia tinggal itu pas bulan habis Idul Fitri. Jadi akhirnya kita mempercepat pernikahan kita, akadnya dilaksanakan di bulan Mei itu, dan rencananya untuk resepsi kita akan melaksanakan di bulan Oktober bertepatan dengan hari ulang tahun media saya. Jadi waktu itu akhirnya dia datang lagi karena saya nggak mau, walaupun saya bisa datang ke kotanya dia, tapi saya bilang kalau kamu memang mau nikah sama saya, kamu datang dulu dan pamit sama kakak saya, izin untuk membawa saya. Nah saat itu akhirnya dia datang dan dia minta izin sama kakak saya. Sebenarnya mungkin secara manusia kakak saya kecewa ya, karena kan udah tahu pasti saya masuk Muslim gitu, sudah tahu saya pasti masuk Muslim, tapi memang kami itu dididik oleh orang tua kami, almarhum papa kami, ketika kami sudah sama-sama dewasa untuk menjaga kerukunan, kami harus saling menghormati apa yang menjadi keputusan atau pilihan kita masing-masing. Akhirnya kakak saya mengizinkan dan akhirnya saya itu menikah di tanggal 22 Mei 2022. Nah, namun disitulah ketika saya menikah, disitulah proses keimanan saya dimulai. Jadi ketika saya belum mempublikasikan diri sebagai seorang Muslim, dan ketika saya malah sudah mempublikasikan diri sebagai seorang Muslim, itu tantangan dan rintangan itu banyak sekali yang saya hadapi. Di bulan ketiga masuk ke bulan keempat pernikahan saya mengalami KDRT pertama kali. Jadi KDRT pertama kali itu disebabkan oleh saya tahu tentang masa lalu dari beliau. Nah itulah salahnya saya di situ ya, sebagai seorang istri, salahnya saya dan minimnya pengetahuan agama saya. Katanya kan harusnya saya nggak perlu nanya gitu, tapi akhirnya saya nanya ke beliau. Jadi saya tahu tentang hal itu di sekitar jam 2 siang. Namun karena mama saya selalu mengajarkan saya ketika saya menikah, kalau ada masalah apa-apa ditahan dulu, nanti tunggu malam mau tidur baru dibicarakan.
Jadi sekitar jam 8 malam mungkin itu saya masuk kamar bersama beliau habis makan malam, karena itu kita weekend di rumah mertua. Di situ itu saya sudah bergejolak dan saya ingin nanya. Saya ngomong sama beliau, ayah bisa nanya nggak gitu. Iya, apa katanya. Dan saat itu saya nanya, penyebab perceraian ayah sama mantan istri itu apa gitu. Terus dia udah marah-marah. Jadi di situ kenapa sih harus ditanyain, itu kan udah masa lalu, kamu sudah istri kamu harus menerima. Iya, saya menerima, dan kalaupun diceritain itu tidak akan mempengaruhi hubungan keluarga kami gitu. Saya udah meyakinkan dia akan hal itu, tapi dia ngamuk-ngamuk gitu. Dia ngamuk-ngamuk, dan saya bilang, saya sebenarnya hanya butuh kejujuran, karena saya ada di dunia usaha. Kalau ada kebohongan itu menghambat rezeki kita gitu. Jadi saya cuma butuh kejujuran aja. Namun saat itu dia makin menjadi-jadi, makin ngamuk, dan akhirnya saya ditampar. Jadi saya ditampar beberapa kali, kedengaran sama adiknya di luar. Jadi pas adiknya dengar, diketuklah pintunya kan, digedor. Awalnya dia nggak mau buka, tapi karena adiknya nggak mau berhenti, akhirnya dia buka. Pas dia buka, dia saat itu buka, adiknya ngomong bahwa kenapa harus dipukul lagi Kak Nikanya, kita di rumah ini sudah hampir semua sudah merasakan tangannya dia gitu. Jadi akhirnya kenapa harus saya lagi. Jadi orang tuanya baik banget, mama sama papanya baik banget, adik-adik kakak keluarganya semuanya baik gitu sama saya. Nah saat itu kita tahu soal itu tuh saya ambruk ya, saya stres dan cukup tertekan, dan saat itu juga saya hanya ambil handphone saya, terus saya keluar dari rumah dan saya jalan gitu. Padahal di kampung dia itu di ujung kota itu, jadi katanya jalan trans juga, jadi cukup rawan. Tapi saya sudah, karena saking saya nggak pernah dikerasin di keluarga saya itu, saya nggak pernah dikerasin, saya nggak pernah mendengar suara-suara bentakan, apalagi kekerasan secara fisik itu nggak pernah saya rasakan. Nah setelah mendapat itu saya benar-benar shock, dan saya jalan. Akhirnya saya diikuti dengan mobil oleh mertua saya sama adiknya, dan akhirnya saya dibawa kembali ke rumah, dan di situ mereka semua minta maaf, termasuk dia juga minta maaf dan berjanji untuk tidak melakukan hal yang sama. Akhirnya kami kembali membangun hubungan kami. Namun akhirnya itu malah tidak terjadi gitu. Makanya dia makin sering aja melakukan kekerasan. Bahkan ini saya digigit nih, masih ada bekasnya. Jadi masih ada bekasnya, dan pipi saya ini sampai beda karena saya sering dipukul sama dia, sering ditampar dengan hal-hal yang kadang-kadang nggak masuk akal gitu, yang tiba-tiba aja seperti itu. Dan saya sering, kalau dia tidur itu sering ngigau dan dia sering nendang gitu. Jadi kekerasan itu sering saya rasakan gitu. Namun saya itu mau pisah malu gitu, karena saya pikirnya kan keluarga saya akan mengatakan seperti apa. Jadi saya mencoba untuk bertahan dan berharap itu, karena ketika kejadian itu seperti itu, dia itu kayak orang yang kalau dia mukul, dia baiknya kayak malaikat gitu loh. Kalau malaikat pun kalah gitu kalau habis dia mukul itu. Jadi kalau dia mukul, dia memperlakukan saya sebaik-baik banget gitu. Tapi kalau di dalam keadaan emosi ya seperti itu. Nah, saya mencoba untuk bertahan, karena satu, saya memang niatnya untuk belajar agama, jadi saya bisa bertahan sampai puncaknya terjadi di tanggal 27 Maret 2023. Nah, di puncak dan 27 Maret 2023 itu kebetulan saya di sana itu saya ngontrak rumah itu ada 2 lantai. Lantai 1 itu saya jadiin kantor, lantai 2 itu kita tinggal. Nah, kebetulan waktu itu saya lagi mengerjakan sesuatu, ada surat-surat yang harus saya selesaikan. Memang saya minta bantuan beliau untuk memperlancar pekerjaan saya. Dan saat itu dia duduk di depan saya. Ketika dia duduk di depan saya itu, saya lihat dia itu bahagia banget ngelihat handphone. Nah, saya ngelihat dia bahagia seperti itu dalam handphone, saya pikirnya gini, kayaknya dia tuh bahagia dengan kehidupannya, tapi dengan saya itu kayaknya dia nggak bahagia gitu dengan apa yang saya alami gitu. Akhirnya saya nanya sama beliau, ayah boleh ngomong nggak gitu. Dan akhirnya waktu itu dia ngomong, boleh.
gitu dengan kasarnya. Dan akhirnya saya bilang, kalau memang ayah itu nggak bahagia sama bunda, gimana kalau akhirnya aja hubungan kita ini dan kita mulai dengan kehidupan kita masing-masing, dan bunda izin ke lantai 2 untuk melanjutkan pekerjaan gitu. Karena memang itu kembali lagi ke minimnya pengetahuan saya tentang agama. Katanya kan nggak boleh kita perempuan untuk menyampaikan hal itu, tapi karena ketidaktahuan saya waktu itu, saya akhirnya menanyakan hal tersebut gitu. Dan saat itu pas saya berdiri dari meja kursi kerja saya, tiba-tiba dia itu langsung berdiri, dia dorong saya ke dinding, saya dipukul-pukul. Jadi saya ditampar-tampar, rambut saya dijambak, dibenturin kepala saya ke dinding, dan masih juga dia nggak berhenti, jidat saya dipukul-pukul terus. Saat itu saya berusaha untuk lepas gitu, saya berusaha untuk lepas dan akhirnya saya bisa memegang di meja kerja saya. Itu pun saya masih ditendang, kepala saya masih dipukul-pukul gitu. Namun saya mencoba untuk tenang gitu, dan akhirnya untuk mengalihkan perhatian dia gitu, saya jatuhin laptop di depan saya. Apa namanya? Jadi nangis lagi. Sebenarnya saya sudah berjanji untuk tidak nangis saya sebenarnya. Tapi waktu itu saya jatuhin laptopnya itu. Pas jatuhin laptopnya itu, dia sempat lepas saya dan saya coba untuk lari keluar, namun dia ngejar saya. Jadi pas dia ngejar saya itu, dia dorong saya ke samping, saya pun terhempas ke samping dan akhirnya dia keluar. Saya pikir pas dia keluar itu, dia itu mau menenangkan hati, mau menenangkan pikiran gitu. Tapi ternyata tidak seperti itu. Tiba-tiba dia datang dari luar tuh udah pegang pisau. Saya shock dan dia narik saya gitu, dia narik saya langsung kancing saya dan pisaunya ada di leher saya. Pisaunya udah ditanamkan di leher. Saya coba untuk teriak, memang agak susah. Namun akhirnya tetangga saya mungkin dengar juga karena kita memang cuman antara dinding aja. Jadi tetangga saya itu keluar ke depan itu menjemur pakaian gitu. Melihat tadi itu karena di depan kita itu tirai, ada tirai gitu, kaca di balik tirai. Jadi kan kelihatan ada orang di luar. Ya setelah sekian lama akhirnya dia lepas. Dan ketika dia lepas itu saya coba untuk menenangkan hati dan saya jalan ke tangga, ada tangga itu untuk lantai kedua, saya duduk di situ. Saya tidak berani bereaksi lebih karena pisau masih di tangannya dia. Dan akhirnya dia lempar pisau itu ke lantai, ke arah dinding. Saya sempat hidupin handphone saya untuk ngambil video. Saya sempat, karena saya sudah berpikir bahwa saya harus ada bukti dari apa yang terjadi itu, karena saya juga udah butuh perlindungan. Jadi akhirnya saya ngambil video sebentar. Pas lihat itu saya langsung lari, lalu berusaha untuk masuk ke kamar, tapi dikejar juga sama dia. Jadi dikejar juga sama dia, kita sempat dorong-dorongan di pintu dan saya kalah. Akhirnya dia itu menghempaskan saya ke tempat tidur dan dia masih kancing leher saya. Namun alhamdulillah saat itu anak tertua saya itu telepon saya terus. Nggak berhenti-berhenti dia nelpon. Terus dia ngajakin saya untuk ayo kita mati bersama. Nah, mendengar kata-kata itu saya makin takut. Waktu itu, ya Allah gitu. Aku tuh pokoknya udah berusaha semaksimal mungkin dan akhirnya alhamdulillah saat itu memang Allah belum izinkan saya untuk meninggal. Jadi akhirnya saya membujuk dia, oke, kalau kita mau mati bersama, kamu mau bunuh saya, boleh, silakan kamu lakukan, tapi setelah saya mentransfer uang ke anak saya izin untuk ke ATM sebentar. Akhirnya setelah sekian lama, sekian jam kita negosiasi gitu, aku negosiasi sama dia, akhirnya dia lepas dan saat itu saya langsung pakai pakaian dan saya pakai hijab dan saya keluar langsung ke kantor polisi. Dan di sana saya memberikan laporan dan saya divisum saat itu.
Setelah saya divisum, akhirnya sebenarnya waktu itu saya sudah tidak mau untuk ketemu gitu. Saya memang sudah, ya udah ini sudah berakhir. Namun saat itu adiknya mengirimkan video ke saya, termasuk dia juga mengirimkan foto video tentang mama sama papanya. Papanya sudah membentur-benturkan kepalanya di dinding dan sudah nangis-nangis karena memang papahnya itu udah bilang bahwa dia sudah tidak bisa menanggung malu lagi gitu, karena dia punya anak 3 laki-laki, yang satu di penjara juga ada kasus gitu. Terus baru keluar dari penjara, dia satu-satunya harapan cuma dia karena adiknya juga masih ada di dalam penjara gitu. Nah, papahnya itu sebenarnya punya jabatan yang sangat penting gitu. Jadi papanya malu, kasihan dengan orang tuanya, mengingat orang tuanya dan mengingat anak-anaknya juga ada kuliah gitu kan. Mengingat anak-anaknya kuliah, akhirnya saya menarik laporannya, tapi di situ kita punya perjanjian. Kalau misalnya dia mengulangi perbuatannya dia akan dituntut dengan hal yang sama gitu. Dengan kasus yang pertama kembali dibuka. Nah, saat itu akhirnya dia minta maaf ke saya dan meminta saya untuk kembali, dan akhirnya oke, saya bilang saya mau kembali. Namun saat itu saya penasaran karena kalau misalnya dia itu melakukan percobaan pembunuhan ke saya itu, karena kita ada perdebatan yang sengit, saya masih bisa terima gitu. Namun saat itu yang terjadi tidak seperti itu. Nah, saya berpikirnya kayaknya ada yang salah gitu kan. Nah, jadi saya sempat berkonsultasi, dan dari hasil konsultasi itu saya mencari tahu masa lalu dia itu di orang-orang lain gitu, dan termasuk mama papanya, termasuk adiknya, kakaknya gitu, terus sepupunya, tante-tantenya, dan saya mendapati hal yang sama. Ternyata di orang-orang yang di sekitar dia juga pernah dia pukul, pernah juga tantenya diancam mau dibunuh sama dia. Jadi ternyata saya mendapati hal-hal yang cukup membuat saya shock ya, sebenarnya secara manusia saya shock. Nah, saat itu teman saya sudah tidak menganjurkan saya untuk tinggal bersama-sama dengan dia, karena menurut beliau bahwa orang yang seperti itu kalau sudah sama orang yang pernah dia sakiti secara fisik, dia sudah sangat susah untuk berubah. Nah, tapi tidak tahu kenapa saya itu naifnya saya, karena naifnya saya itu, saya malahan memaksakan diri ke teman saya untuk bagaimana saya harus bersikap ke dia, karena mengetahui masa-masa lalunya dia itu membuat saya kayak, maaf ya, saya nggak tahu kalau kamu punya masa lalu seperti ini. Sehingga ketika kita itu ada persoalan-persoalan, saya salah mungkin dalam menanggapi persoalan-persoalan tersebut gitu. So saya masih ada rasa bersalah. Oke, jadi saya mencoba untuk bertahan walaupun saya sudah hampir dibunuh sama dia. Jadi saya mencoba untuk meningkatkan semua pelayanan saya ke dia walaupun dia nggak ngasih nafkah. Jadi selama kita menikah, dia itu ya kan, ketika kita menikah bulan Mei, pertama kali dia ngasih uang untuk belanja saya itu di bulan September. Kita nikahnya 22 Mei. Di bulan September dia ngasihnya 400.000. Tapi saya tidak memberatkan atau kita tidak menuntut, karena saya menikah sama dia itu bukan karena uang. Saya sebelum menikah sama dia, saya sudah tahu keberadaan ekonominya dia. Ya itulah naifnya saya. Saya memilih dia dari orang paling susah yang mendekati saya. Itulah naifnya saya. Jadi pesan saya buat teman-teman cewek, bukan berarti tidak menerima orang yang susah, cuman mikir-mikir deh gitu kan. Nah, itu saya memilih dia karena sebenarnya dia yang paling menunjukkan sisi keagamaan dibandingkan dengan yang lain. Kalau yang lain berusaha mendekati saya dengan menunjukkan dari sisi ekonomi, tapi kalau dia itu menunjukkan dari sisi agama. Jadi itu yang membuat saya simpati awalnya gitu. Tapi ya itulah, saya tidak mencari tahu dulu semua latar belakangnya. Jadi saat itu saya mencoba, ketika tahu semuanya itu saya mencoba untuk memulai kembali dengan yang baru. Nah, tapi saat itu dia masih juga melakukan, tanggal 13 atau tanggal 16 saya masih memberikan laporan lagi ke polisi, karena saat itu dia masih memukul saya, dia kurung saya di dalam kamar dan dia merobohkan motor ke kaki saya. Jadi kita dari keluar dia banting motornya, sedangkan saya masih di situ.
Em, saat itu saya kembali memberikan laporan, tapi kembali lagi saya tidak melanjutkan karena kasihan lagi sama orang tuanya. Saya melihat orang tuanya, terus saya melihat anak-anaknya nanti kalau mau sekolah kayak apa kalau papahnya sudah di penjara gitu. Saya memikirkan masa depan anak-anaknya. Dan saya memang benar-benar kasihan sama anak-anaknya ketika saya tahu semua apa yang dia lakukan saat itu. Jadi saya tidak melanjutkan kembali tuntutan saya di kantor polisi. Nah, setelah itu kembali lagi tanggal 20 ada beberapa kejadian yang kami alami bersama, dan kuncinya itu di akhir bulan Juni, akhir Juni itu ada kejadian yang sangat-sangat membuat saya sudah tidak sanggup lagi. Jadi ketika itu dia karena mengidap beberapa penyakit, so saya selalu berusaha untuk memasakkan dia masakan yang tidak mengganggu penyakitnya yang lain. Jadi saya berusaha untuk menjaga makanannya dia. Jadi setiap kali juga dia mau makan, saya memberikan makanan-makanan yang baru. Selain nasi ya, kalau nasi sudah saya masak dari pagi, tapi kalau untuk lauknya saya berusaha untuk menyediakan setiap kali dia mau makan, sayurnya itu selalu saya sajikan panas-panas. Jadi kalau ikan sama ini sudah disiapkan, tapi untuk sayurnya biasanya saya nanti kalau mau makan baru saya buatin. Nah saat itu saya bikin kuah bening gitu, dan dapur kami ada di lantai 1 dan kita makan di lantai 2. Nah tangga untuk menuju ke lantai 2 itu tangga beton dan sudah saya lapisi karpet seperti ini karena takut licin. Nah jadi otomatis dengan bawa makanan yang panas, kuah yang panas, saya kan pelan-pelan ke atasnya. Pas saya sampai di atas dia bilang, apa mengendap-endap, mau dapetin saya, mergoki dia katanya, ngapain. Nah saat itu saya cukup sebenarnya udah sering diperlakukan seperti itu, jadi saya kayak shock, tapi saya sudah tidak bisa berkata apa-apa. Nah akhirnya saat itu saya ngasih lauk itu di depan dia dan saya bilang, saya capek, saya izin ke kamar ya, kalau mau makan silakan makan gitu. Dan saat itu saya menuju kamar. Ketika saya menuju kamar, dia manggil, "Hey anjing," gitu. Jadi dia manggil anjing, terus ada kata-kata di sana pante gitu. Itu kata-kata makiannya, anjing ya pante gitu. Saya bilang, apa sih ayah? Kalau misalnya mau ngomong apa itu kan nggak perlu seperti itu juga gitu. Jadi saya juga cukup shock dengan kata-kata itu. Tiba-tiba dia ngambil gelas di depan dia, dilemparin ke saya. Ini masih ada bekasnya. Dan beling itu karena saya di rumah kan pakai baju untuk rumah ya, langsung kena dan pecah gitu, dan masih tertanam di kaki saya itu ada bekasnya. Nah saat itu tuh saya bilang sama Allah, ya Allah saya sudah nggak sanggup gitu, saya sudah tidak sanggup lagi. Namun di setelah ya ada yang saya lewatkan, waktu saya hampir dibunuh dia di tanggal 27 Maret itu di Idul Fitri tanggal 22 Mei ya 2023 itu, saya itu masih basuh kakinya. Saya bilang sama Allah itu sekaligus saya mikir menebus kesalahan-kesalahan saya sebelum-sebelumnya, dan saya ingin memulai baru sama dia. Jadi saat itu saya basuh kakinya di Idul Fitri pagi. Jadi di Idul Fitri itu pagi saya siapin air hangat, saya basuh kakinya, dan saya masih nyium kakinya, bahkan saya masih sungkeman lah istilahnya sama dia, meminta maaf, dan ya udah pokoknya saya sungkeman sama dia gitu. Namun memang saat itu seperti kata teman saya, kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan ke orang yang seperti itu, dia akan menganggap kita itu malaikat, dia iblisnya, dan dia tidak percaya bahwa orang di dunia ini tidak ada yang benar-benar baik. Jadi apa yang dia lakukan, dia ngerasanya itu orang lain itu akan membalas apa yang dia lakukan. Dia tidak percaya bahwa ada orang tulus di dunia ini gitu. Nah, dan itu memang saya rasain karena kejadian itu kan waktu saya sudah sungkeman sama dia, udah sujud sama dia, itu kejadian yang dia lempar gelas itu di bulan Juni. Dan saat itu saya bilang sama Allah, ya Allah saya sudah tidak sanggup lagi. Nah di tanggal 26 Juni, saya ingat banget hari Senin itu, saya ngambil waktu untuk puasa dan saya pergi ke Masjid Raya Bukit Tinggi. Saya perginya itu dari jam 8 pagi dan nanti pulangnya Isya gitu. Di saat itu saya di sana itu cuman
baca Al-Quran, sholat 4 waktu, dan saya berdoa hanya minta sama Allah, ya Allah kasihkan saya kekuatan, karena saya tahu setelah ini akan ada banyak masalah yang akan saya hadapi, apalagi saya tinggal di kota itu, saya tidak punya siapa-siapa sama sekali. Nah, ketika itu di hari Senin itu kebetulan mau zuhur. Ketika mau zuhur, saya itu mau sholat rawatib dan saya lupa gitu. Biasanya kan saya nge-search, tapi saat itu saya lagi matiin handphone. Saya berkomitmen harus sepanjang hari itu saya mau matiin handphone karena saya memang nggak mau diganggu. Nah, jadi saya nanya sama salah satu ibu yang ada di masjid. Saya tanya, Bu, kalau mau sholat zuhur itu sholat rawatibnya berapa rakaat? Saya lupa gitu kan. Dan akhirnya beliau ngasih tahu ke saya. Terus dia bilang, oh mau belajar ngaji nggak? Kita biasanya hari Senin itu ada belajar ngaji. Cuman saat ini ustadznya tidak ada karena ibunya lagi sakit gitu. Nah, saya bilangnya, oh iya saya mau banget gitu. Akhirnya selesai itu saya pulang Isya dan saya sudah memutuskan untuk tidak. Tanggal 28 beliau masih datang ke rumah. Nah, dia datang ke rumah dan di situ dia ngajakin untuk kembali dan dia mengajakin untuk mulai dari nol. Namun saya bilang kita mau mulai dari nol seperti apa? Saat ini saya sudah memposisikan diri seperti bayi yang baru lahir, yang butuh asupan gizi, butuh dijaga, butuh dipelihara, butuh dibimbing, dan rekening saya sudah kosong, sudah nol. Terus dia langsung ngomong, kalau menjadi muslim itu, dari menjadi mualaf itu, dikatakan bayi seperti bayi yang baru lahir, bukan berarti juga rekeningnya harus dikosongkan gitu. Namun saya bilang kalau ayah mau terima, ya posisi saya seperti itu. Jadi dia masih berargumen dengan hal itu dan dia memaksakan saya untuk bilang bahwa rekening saya nggak harus dikosongkan. Saya bilang saya masih punya usaha ini dan saya berpenghasilan seperti ini. Kalau ayah mau lebih-lebih, izinkan saya untuk kembali beraktivitas seperti biasa. Mungkin saya akan bolak-balik ke Jakarta, baru ke Kalimantan. Saya akan kembali mengurus usaha. Nah, namun saat itu dia tetap berargumen seperti itu dan dia bilang nggak perlu mengosongkan rekening. Dan saya sudah tidak mau berdebat dan saya takut dipukul lagi. Saya sudah menjaga jarak dan akhirnya dia pergi dari rumah dan itu sudah saya pikir memang sudah berakhir. Dan dia bilang gini, oke, kalau begini kita pisah gitu. Dan karena dia sudah bilang kita pisah, oke, saya bilang saya hanya mengikuti apa yang menjadi keputusan beliau. Karena waktu lalu saya bilang saya minta, kamu nggak mau, sekarang kamu yang minta, oke saya sekarang mengikuti gitu. Dan silakan diurus. Nah, ini ada keluar dari rumah. Dan dia masih beberapa kali lagi untuk kembali, tapi kembalinya itu hanya penuh dengan ancaman-ancaman gitu. Jadi kembali dengan pembahasan yang sama. Namun saya sudah memilih untuk diam karena saya sudah juga berkonsultasi dengan beberapa ustadz dan yang beberapa ustadz itu menyampaikan bahwa memang rumah tangga itu sudah tidak baik untuk dilanjutkan dengan apa yang sudah saya alami. Dan akhirnya ya udah seperti itu. Nah, ketika sudah mengambil keputusan seperti itu, alhamdulillah Seninnya saya itu pergi ke masjid. Dan di masjid itu karena kan saya nggak kenal siapa-siapa ya di sana, jadi saya dengan malu-malunya duduk di posisi di paling belakang gitu. Nah, ketika itu orang-orang sudah pada duduk di sana dan ustadznya hadir. Nah, ketika ustadz hadir, ada ibu-ibu yang mendekati saya mengajak saya untuk ke depan. Nah, ketika di depan ternyata prosesnya belajar ngaji itu ustadz baca berapa ayat baru kita yang hadir di situ turut baca. Nah, pas sudah mau sampai ke giliran saya bilang sama ibu di samping saya, maaf saya belum bisa gitu. Nah, kaget mendengar saya bilang belum bisa baca Al-Quran. Nah, tiba-tiba berdiri dan dia carikan Al-Quran yang ada bahasa Latinnya. Cuman saat itu karena saya memang benar-benar belum bisa, jadi mereka masih lewatin saya saat itu. Nah, setelah itu saya dideketin, gimana mau nggak belajar ngaji. Alhamdulillah akhirnya saya dibimbing sama malaikat. Beliau berdua saya namakan malaikat tak bersayap aku. Saya dibimbing, saya
orang tersebut adalah sangat-sangat luar biasa. Bagi saya, kenapa saya bilang dia adalah malaikat tak bersayap? Sebenarnya dia tidak perlu care dengan kehidupan saya, karena dia dia keluarganya udah baik-baik, dia hidup bahagia, dia juga taat beragama, pintar banget ngaji gitu. Tapi dia mau meluangkan waktunya dia untuk mengajari saya dan mendampingi saya ketika saya itu masuk kelas untuk belajar ngaji. Dan awalnya saya pikir itu ketika membuka Iqra, kan belajarnya Iqra ya, saya pikirnya itu bisa 2 tahun untuk belajar Iqra gitu. Saat itu saya pikir 2 tahun, makanya sama mantan suami saya bilang gini sama dia, saya tidak akan keluar dari kota ini kalau saya belum bisa baca Al-Quran. Jadi tolong izinkan saya untuk tinggal di kota ini selama 2 tahun, karena saya mau belajar agama dulu. Saya nggak mau. Jadi saya bilang kan, saya datang ke sini, saya yakin Allah bukan untuk menghancurkan saya. Saya dibawa di kota ini bukan untuk menghancurkan kehidupan saya, tapi saya yakin bahwa Allah itu punya maksud yang indah ketika saya itu dibawakan ke sana. Jadi saya bilang pokoknya kalau saya keluar saya harus bisa baca Al-Quran. Namun saat itu dia pingin banget saya keluar dari kota itu. Makanya dia ngancem terus, pergi kamu dari kota ini, kalau nggak pergi saya akan membuat kamu terusir dari kota ini secara tidak terhormat. Itu yang diulangi-ulangi sama dia. Nah, namun saya sudah berkeras hati, saya sudah bilang sama Allah, ya Allah, kalau memang saya mau mati di sini, ya sudah, saya ikhlas gitu. Tapi saya tidak akan keluar dari kota ini sebelum saya bisa baca Al-Quran. Nah, luar biasanya Allah itu ya, ketika saya belajar di tanggal 5 Agustus, tanggal 15 September saya sudah bisa baca, walaupun saya belum lancar baca seperti orang lain. Masya Allah banget, Allah baik banget. Dan di saat itu ketika saya bisa baca Al-Quran, saya ingat dengan nasar saya ketika saya syahadat. Nah, ketika nasar saya sebagai syahadat, saya berjanji untuk mensiarkan agama sesuai dengan apa yang Allah percayakan gitu ke saya. Nah, mengingat saat saya itu menghadapi persoalan yang sangat berat, saya susah untuk mendapat tempat untuk berkonsultasi terkait dengan masalah saya. Saya mencari mualaf center di sana itu nggak ada. Bahkan saya pernah mencari di Google nomor mualaf center, itu hampir semua yang keluar di Google saya telepon. Tapi saya tidak mendapat respon yang baik gitu saat itu. Dan akhirnya saya bilang saya harus diriin mualaf center. Akhirnya, karena saya tidak juga mau terfokus dengan persoalan yang saya sudah hadapi. Jadi saya pikir masalah ini sudah saya harus hadapi dan ini masalah harus selesai, dan saya tidak mau menyia-nyiakan waktu saya. Jadi proses perceraian saya berjalan, saya juga diriin mualaf center. Nah, jadi di saat itu saya diriin mualaf center dan alhamdulillah semuanya berdiri saat ini. Dan di sana itu ada 3 keluarga yang saya bina, ada 12 jiwa sama dengan anak-anak mereka. Alhamdulillah mereka itu masih saya dampingi sampai saat ini gitu, walaupun saya sudah hijrah ke Jakarta ya, tapi mereka masih ada di sana. Nah, dan singkat cerita, akhirnya di bulan Februari surat perceraian kami keluar, dan 2 hari setelahnya saya hijrah ke Jakarta. Nah, di dalam proses perceraian kami itu juga dramanya panjang banget, dan mungkin saya adalah perempuan pertama yang menuntut suaminya yang sebenarnya dia tidak punya kemampuan, tapi saya sampai nuntut nafkah itu ada muta. Saya syukur 1 triliun, 1 miliar sama 300 juta. Namun di akhirnya pengadilan memutuskan kan 5 juta ya. Dan 5 juta itu saya ingin memberikan pelajaran yang berharga buat beliau. Saya kembalikan itu. Walaupun memang waktu itu saya lagi butuh banget, karena saya dalam kondisi nol, saya lagi butuh banget. Tapi saya ingin memberikan pelajaran yang terakhir buat beliau, sehingga saya berharap dia bisa ngambil hikmah dari semua persoalan yang kita hadapi gitu. Dan saya benar-benar tulus dengan apa yang kita jalani bersama gitu. Dan akhirnya saya mengembalikan itu di pengadilan. Di pengadilan saya kembalikan nafkah itu, dan saya berpesan sama dia ini sebagian untuk anak-anaknya, sebagian untuk dikasihkan ke anak-anak yatim piatu. Harapan saya dia bisa mengambil hikmah dari situ. Tapi setelah itu masih juga banyak kejadian-kejadian yang sangat menyakitkan, tapi alhamdulillah Allah tuh baik banget
gitu, Allah baik banget. Saya yakin semuanya itu saya bisa hadapi itu karena Allah. Kalau bukan karena Allah, tentunya saya tidak sanggup gitu. Dan ketika di dalam saya menghadapi semua proses pemurnian keimanan saya bilang itu adalah pemurnian Allah, memurnikan keimanan saya itu. Tempat saya atau tempat healing saya ada di atas sajadah. Jadi di mana saya sampai mau sholat, sampai bisa tahajud akhirnya, dan kadang-kadang memang nggak bisa berdoa panjang-panjang. Jadi di dalam doa saya itu saya cuma bilang, ya Allah sayangi saya, cintai saya, jangan tinggalkan saya. Nah, terus juga saya paksain, saya memaksakan diri untuk bilang terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, dan bahkan pernah saya cuma bilang terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah sampai saya ketiduran di atas sajadah. Dan itu saya kan di rumah yang saya kontrak itu kan cukup besar ya, 2 lantai, dan saya tinggal di sana sendiri. Nah, ketika saya tinggal di sana itu kenapa? Bukan berarti saya tidak mau bergaul sama siapapun. Cuman waktu saya itu selama kami berumah tangga, dia itu selalu menakut-nakutin saya. Jadi dia bilang di kota itu kalau kita salah bergaul dan kita membuat orang lain tersinggung, orang di sana itu kan membuat kita itu kayak jatuh dan tidak bisa untuk bangkit lagi. Nah, sadar diri saya di agama baru belajar, di sana juga adalah daerah adat yang saya tidak tahu adat secara keseluruhannya seperti apa. Otomatis saya takut dong untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Jadi sama tetangga-tetangga itu, bahkan Pak RT, Bu RT pun, saya hanya senyum-senyum aja. Jadi kalau ketemu orang senyum, tapi untuk berkomunikasi itu saya takut. Untuk ngobrol itu saya takut. Nah, padahal saya itu kan orangnya suka ya gitu, suka untuk kenal dengan semuanya. Tapi saat itu memang saya dalam kondisi yang seperti itu di sana. Itu yang saya alami, namun yang saya syukuri hingga saat ini Allah masih memberikan kekuatan buat saya. Walaupun dia jahat, dia itu seperti itu, saya juga tidak mempersalahkan dia. Saya makanya itu dia adalah alat yang digunakan untuk memurnikan keimanan saya. Saya lebih memilih untuk melihat ke diri saya sendiri hingga saat ini. Dan sebenarnya ketika kami pisah pun saya hanya berdoa supaya Allah memberikan hidayah buat dia bisa bertobat, dia bisa berubah. Siapa tahu dia memiliki pasangan yang baru yang tidak dia sakiti, dan mereka bisa saling melengkapi untuk untuk bisa dia berubah gitu. Namun kemarin memang ketika saya tahu terakhir kali, biasanya kan waktu Februari saya datang ke Jakarta, saya masih setiap bulan pulang ke Bukit Tinggi melihat mualaf center yang saya diriin. Cuman yang terakhir ini Idul Fitri kesininya saya sudah nggak pernah datang, dan waktu saya datang yang terakhir kali di bulan puasa itu, saya kaget ketika saya landing, tiba-tiba saya menerima notif dari adiknya. Jadi dia ngechat ke saya itu lewat TikTok. Dia bilang, kakak tolong saya gitu. Kenapa dek? Saya bilang gitu. Saya dipukul sama mantan suami saya gitu. Jadi adik kandungnya baru dipukul sama dia. Cuman karena dia itu kayak membuat orang tuanya itu berdebat gitu. Saya sedih banget. Jadi pas adiknya itu ngechat itu, barulah saya marah. Kalau sebelum-sebelumnya sebenarnya saya nggak marah. Sampai saya bilang gini, ya Allah, biarlah Engkau berikan keadilan ke saya, tapi jangan di dunia ini kalau bisa, karena kalau di dunia ini dia menerima konsekuensinya, itu akan berdampak ke anaknya, akan berdampak ke orang tuanya. Ya mikir, ya udah berikanlah keadilan buat saya itu nanti di akhirat. Itu sampai saya berdoa begitu. Tapi sebelum kejadian dia memukul adiknya, itu saya masih berdoa gitu. Walaupun dia masih jahatin saya, dia masih saya dijelek-jelekin kemana-mana, saya memilih untuk membiarkan semua itu. Ketika kami bersama pun, ketika dalam proses perceraian, saya difitnah ke sana kemari, dia ke sana kemari, saya memilih untuk diam di tempat tinggal saya, dan saya tidak berusaha untuk mengklarifikasi ke siapapun. Dan kalaupun masalah kami sempat terekspos itu karena sebenarnya dia sendiri. Jadi ketika kami itu, karena beliau adalah seorang ASN, ketika proses perceraian kami itu berlangsung di dinas gitu kan, itu ada beberapa mediasi, dan di mediasi pertama beliau, mediasi kedua saya, ada mediasi ketiga. Nah, di mediasi pertama itu dia kan yang menceritakan banyak hal. Nah, di situ dia mengarang beberapa cerita gitu. Nah, ketika saya datang ke
kedua saya datang menjelaskan apa yang terjadi. Nah sebenarnya di mediasi kedua saya sudah bilang ke atasannya bahwa saya sudah tidak perlu hadir karena kemungkinan kita sudah tidak bisa untuk bersatu lagi. Nah, ketika itu atasannya mengatakan bahwa saya harus hadir gitu, saya harus hadir di sana karena proses persidangan itu tidak bisa berlanjut kalau saya tidak hadir dan dia juga tidak hadir. Akhirnya saya datang. Nah, ketika datang, saya mengumpulkan semua bukti-bukti, termasuk video, foto dan semua dari apa yang dia ceritakan itu. Saya butuh bukti karena saya tidak mau ngomong tanpa ada bukti gitu kan. Jadi saya kumpulin semua bukti. Nah, ketika di mediasi ketiga memang saya izin ke atasannya saya terlambat sedikit ya karena ada bukti yang harus saya ngambil. Nah, di saat kami datang di sana, ternyata dia ngamuk juga. Ini udah di lingkup pekerjaannya, sebenarnya itu kan ada BKPSDM ya. Kalau mau dipikir biasanya kalau ASN itu takut ya kalau sudah di BKPSDM, tapi dia nggak ada takutnya gitu. Dia ngamuk-ngamuk di situ, bentak-bentak di situ, sampai mediatornya sempat mengatakan, hargai kami karena kami sudah menunggu Bapak dari jam 9 pagi. Dan kalau apa yang Bapak lakukan ini sudah bentuk kekerasan psikis terhadap ibu gitu. Nah, ketika beliau menyampaikan seperti itu baru dia diam. Nah, tapi di saat itu saya berpikir bahwa orang ini sudah tidak bisa saya toleransi dan saat itu saya sudah harus mencari perlindungan karena dia di depan itu kan dia sudah nggak ada rasa takutnya, apalagi di luar. Kalau mau dipikir kan bisa berkonsekuensi ke dia, tapi dia nggak ada takutnya. Apa karena memang dia punya hubungan baik sama atasannya secara langsung yang mengurus kami saat itu? Saya juga nggak tahu. Cuman mereka kan rekan kerja kan, jadi mungkin dia merasa karena itu rekan kerjanya ya pasti dia akan mendapat pembelaan, pasti dia dibela daripada saya, makanya dia ngamuk-ngamuk. Tapi mereka yang atasannya berusaha untuk objektif waktu saat itu. Namun dia menunjukkan hal seperti itu sampai mau ngangkat kursi lah, sampai kayak mau gaya itu, sampai saya waktu itu masih merasakan trauma yang mendalam. Jadi kalau dengar keluar suara-suara keras itu tuh masih kayak gemetaran gitu, saya takut. Nah, namun akhirnya itu turun publish karena di dalam hal itu dia menyinggung tentang nama baik keluarga saya. Saya sudah bilang sama dia, kamu mau fitnah saya, kamu mau hinakan saya, selama itu menyangkut pribadi saya akan biarkan. Tapi jangan sekali-kali menyinggung tentang keluarga saya akan memperhitungkan semuanya. Jadi akhirnya semuanya akhirnya itu terpublish. Tidak ada maksud saya untuk sebenarnya mengumbar aib, dan apapun yang saya ceritakan ini sebenarnya supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar dari kasus saya. Jadi bisa mengambil hikmah dari apa yang saya alami. Nah, berat-beratnya apa yang saya alami saat itu, kenapa saya kuat? Karena saya memaksakan diri untuk dekat sama Allah. Jadi saya memaksakan diri. Jadi di saat saya lemah, di saat saya merasakan sakit yang mendalam itu, saya tetap bilang sama Allah, ya Allah terima kasih atas semua yang Kau izinkan saya alami. Mampukan saya untuk mengambil hikmah dari semua kejadian ini, dan sayangi saya, cintai saya, jangan tinggalkan saya. Itu doa yang saya ucapkan ke Allah dan yang terus saya minta hingga saat ini. Karena saya tahu bahwa ketika pun saya pisah gitu, ada beberapa risiko-risiko atau masalah-masalah tantangan-tantangan yang harus saya hadapi gitu. Jadi alhamdulillah berkat doa dari semuanya, juga dukungan support dari malaikat-malaikat tak bersayap aku, banyak sekali orang-orang baik yang dikirimkan Allah sama saya, termasuk teman-teman sekalian. Alhamdulillah ketika saya sampai di Jakarta saya bisa ketemu juga sama lembaga-lembaga mualaf, teman-teman semuanya, itu juga menguatkan keimanan saya. Walaupun memang saat ini juga saya lagi berjuang untuk tetap bertahan, mohon doanya ke saya karena keluarga saya juga semuanya masih Kristen, anak-anak saya juga masih non-muslim gitu, masih Kristen semuanya. Harapan saya mereka semua itu juga bisa mendapat hidayah dan saya tetap istiqomah, mereka juga seperti itu. Ya. Terus lalu bagaimana? Mereka sudah mengalami lakukan yang tidak menyenangkan ya. Itu bagaimana ibu ini menanggapi pandangan-pandangan negatif terhadap agama Islam di luar sana? Sekarang ibu kan sudah menjadi seorang muslim, ibunya seorang muslim, bahkan mengalami
Itu kembali lagi saya menganggap bahwa itu kemanusiaannya ya. Jadi apa yang saya alami itu tidak ada hubungannya dengan agama gitu. Jadi saya menganggap bahwa Allah itu memurnikan keimanan saya. Apa yang saya alami itu sebenarnya bentuk sayangnya Allah saya, dan itu sebenarnya mungkin Allah menggugurkan dosa-dosa saya di masa lalu. Jadi itulah. Jadi apa yang saya alami, kejadian-kejadian yang menyakitkan itu tidak mempengaruhi keimanan saya, alhamdulillah hingga saat ini dan nanti, amin. Gitu. Apa yang Ibu mau sampaikan kepada orang-orang yang belum begitu memahami agama Islam terkait tadi pandangan-pandangan tadi? Oke. Bagi teman-teman Muslim, mari kita sama-sama belajar. Jangan mau sendiri, karena untuk kita bisa bertahan itu kita harus membuka diri kita harus berada di sebuah komunitas, kita membangun komunikasi dengan siapapun. Dan ketika ada masalah, ketika ada tantangan, jangan pernah seuzon sama Allah. Jadi jangan pernah menyalahkan Allah. Aku sudah sholat, aku udah baca Al-Quran, aku udah seperti ini, aku juga udah Muslim, kenapa aku harus mengalami masalah-masalah seperti ini? Jangan pernah menyalahkan Allah atas apapun. Belajar mengambil hikmah dari semua itu dan tetap kuat. Semuanya pasti bisa terlewati. Contohnya saya, karena saya mengalami, saya berani untuk ngomong karena saya mengalami hal yang sangat-sangat di luar nalur katanya, sangat-sangat di luar. Saya tidak pernah sama sekali menyangka akan mengalami hal itu. Kalau mau dipikir, waktu itu saya memutuskan untuk menikah karena saya mau belajar agama. Itu saya mau, ketika saya mau taat, mau belajar untuk taat, mau mendalami agama, malah saya mendapat perlakuan seperti itu. Nah, kalau mau dipikir saya mau kecewa, mungkin saya bisa kecewa, tapi saya memilih untuk tidak. Saya memilih untuk mengambil hikmah dari semua apa yang saya alami. Dan alhamdulillah hingga saat ini secara manusia saya tidak mampu, saya tidak punya apa-apa, tapi alhamdulillah Allah memberikan banyak hal buat saya sampai hari ini. Ibu kan tadi ceritakan bahwa keluarganya masih belum Islam ya? Iya. Anaknya terus keluarganya. Bagaimana harapan ibu itu bisa dapat berkontribusi dalam memperkuat hubungan antara agama, tapi juga melanggar tidak? Oke, yang bisa saya lakukan sekarang saya memperdalam agama dan saya berusaha untuk mengimplementasikan Al-Quran itu di dalam kehidupan saya sehari-hari. Insya Allah saya tidak perlu ngomong banyak hal ke orang, tapi orang itu bisa melihat dari apa yang saya lakukan hingga saat ini gitu. Biar mereka bisa ngelihat dampak dari apa yang saya lakukan saat ini. Makanya saat ini kemarin saya mendirikan Mualaf Center, dan insya Allah nanti mungkin di dalam bulan ini saya mendirikan rumah binaan mualaf gitu, khusus untuk perempuan di sekitar Jakarta Selatan juga. Gitu, seperti itu harapannya. Saya nanti teman-teman saya atau keluarga saya yang datang bisa mereka melihat apa yang saya lakukan itu insya Allah bisa menginspirasi, dan harapan saya nanti ada orang-orang yang mendapat hidayah dari apa yang saya lakukan. Gitu. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Oh iya, ada pesan saya. Saya punya kunci dalam menghadapi kehidupan saya. Yang pertama yaitu terus mendekatkan diri sama Allah, berpasrah sepenuhnya sama Allah. Emang itu nggak mudah ya, terkesan terlalu muluk-muluk, tapi itu yang saya praktekkan dalam kehidupan saya. Jadi terus mendekatkan diri sama Allah dalam keadaan apapun, berpasrah sepenuhnya sama Allah, terus banyak-banyak bersyukur. Ketiga itu bangun hati yang tulus dan ikhlas, buatlah sabar itu tidak bertepi. Terus banyak-banyak bersedekah. Jadi jangan berpikir bahwa saya lagi susah, ngapain harus bersedekah. Dalam keadaan apapun banyak-banyak bersedekah. Baru berikut tetap rendah hati, nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh gitu. Insya Allah dengan mengingat seperti itu yang saya berusaha untuk saya praktekkan dalam kehidupan saya, dan hingga saat ini saya bisa berada di sini bersama dengan teman-teman semuanya, sama Pak Ustadz dan lain-lain nggak ada di sini gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak semua pendengar apa?
Terima kasih para penonton Ngaji Cerdas. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah, kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, kita menjadi umat-umat yang taat dan kita mendapat tempat di surga nanti. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.